Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Perkenalkan, nama saya Napoleon Diansa. Kami dari kelompok 14. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan mengelola kelas dari mata kuliah kemampuan dasar mengajar yang diampu oleh Pak Ayu. Untuk mempersingkat waktunya, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, kita itu membahas tentang pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadi proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Tujuan umum keterampilan mengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Berdasarkan pendekatannya dapat diartikan dalam 3 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pendekatan otoriter, yaitu pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas, mulai menerapkan disiplin secara ketat. Tentu saja pendekatan otoriter di sini bukan berarti guru memiliki kekuasaan yang sewenang-wenangnya, yang tanpa batas tentu ataupun tanpa kaidah yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, pendekatan permisif, yaitu merupakan pengelolaan kelas sebagai upaya yang dilakukan oleh guru atau sekolah untuk memberikan kebebasan kepada siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Gagasan utama dan pendekatan modifikasi tingkah laku yaitu bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya pengembangan dan memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya perilaku negatif dan untuk memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Oke, mungkin pengertian dari pengelolaan kelas seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Nova. Oke, tujuan keterampilan mengelola kelas. Menurut Nus Hayawati tahun 2002, Arpintur tahun 2000, tujuan dari keterampilan mengelola kelas adalah: poin pertama itu mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Poin kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Poin yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Poin keempat, melayani dan membimbing perbedaan individual peserta didik. Poin kelima, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Oke, pembahasan selanjutnya komponen keterampilan mengelola kelas. Mulyasa tahun 2015 menjelaskan bahwa keterampilan mengelola kelas memiliki komponen sebagai berikut: penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal, antara lain: poin yang pertama, menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Poin yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Poin yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Poin yang keempat, memberi petunjuk yang jelas. Poin yang kelima, memberikan teguran secara bijaksana. Poin yang terakhir, memberikan penguatan ketika diperlukan. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari kami tentang bagaimana pengelolaan kelas yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.